Kuliah kita pada hari ini, teman-teman di rumah ya mengikuti juga ya. Silakan Mas, duduk dulu Mas, kita mau berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Selesai? Baik, saya barusan upload di session 4 ya. Itu namanya Logistic Regression by Venture. Nah, jadi saya tuh punya threads. Threads itu kayak Twitter, tahu threads nggak? Mas tahu threads nggak Mas? Nah, kayak Twitter gitu lah, tapi dari Facebook. Nah, ini ada akun Twitter bagus, akun threads bagus namanya venture_eno ya. Nah, di sini saya pernah ngeposting infografik regresi logistik. Ya, tadi saya upload di session 4, silakan di-download. Hari ini kita cuma pakai satu file ini. Lalu setelah itu kalian mencoba regresi logistik sendiri. Ya, perhatikan ke depan. Kita mata kuliah ini apa judulnya? Machine learning itu apa Mas? Machine learning sebuah mesin yang belajar dari data-data yang data-data, sehingga nanti bisa melakukan banyak hal ya. Ada 3 tipe Mas, belakang 3 tipe machine learning, apa aja? Itu 100%. Supervised learning, supervised learning. Ayo Mas, ini mata kuliah serius. Yang di belakang dengerin. Ini satu-satunya mata kuliah di seluruh BINUS yang bisa jadi satu tesis. Paham Jun? Paham Mas? Saya ulangi, satu-satunya mata kuliah yang bisa jadi satu tesis itu cuma machine learning. Misalnya gini, Pak, saya mau tesisnya pengembangan aplikasi. Nah, sekarang pengembangan aplikasi pasti beberapa mata kuliah, betul nggak? Either kalian yang mobile, web, nggak bisa gabungan dari banyak hal. Cuma machine learning yang bisa jadi satu tesis. Lebih bener, tesisnya cuma machine learning doang, udah itu doang. Cuma gitu doang Pak, iya itu jadi tesis. Ya, nanti saya tunjukin contoh chat WA saya dengan mahasiswa yang lagi pre-tesis. Satu-satunya, makanya di kelas ini saya sangat serius. Saya pasti ulang-ulangin lagi sampai kalian kuasai betul. And supervised learning apa supervised learning? data yang dilabeli, Ya, jadi mesinnya berlari dari data yang sudah dilabeli ya. Kalau gambar berarti ada tulisannya. Kalau tabel berarti kita sudah pilih variabel apa yang mau kita predik. Misalnya kita mau prediksi harga rumah, ya di dalam tabel itu harus ada kolom harga. Belum ada Pak, ya nggak bisa, harus prediksi yang lain, ngerti? Mau prediksi dia jodoh saya atau bukan, ya kan harus punya data dengan kolom, ya jodoh orang itu siapa aja, ngerti nggak? Kalau nggak ada kolom jodoh nggak bisa. Nah, kalau tanpa label itu yang kita sebut sebagai unsupervised. Terus ngapain? Ya nanti kita pakai itu untuk mencari pola, clustering, ada deteksi anomali, atau mencari asosiasi. Ya, jadi unsupervised learning itu bisa mencari asosiasi. Contoh asosiasi gimana Mas? Asosiasi contohnya apa? Kalau mencari pola, oke lah. Deteksi anomali kita cari yang paling beda. Contoh kasus maksudnya. Asosiasi itu apa? Contoh kasus asosiasi dalam kehidupan. Contoh kasus asosiasi. Jadi setelah dicek pakai data ini baru ketahuan asosiasi. Jenis apa? Baik kemiripan ya. Kalau
Kalau itu cluster ya. Itu cluster. Bukan. Asosiasi nggak kayak gitu. Perhatikan ke depan ya teman-teman ya. Asosiasi. Saya mau kalian ngerti benar. Tapi Pak, saya nggak mau bertesis di bidang musik rock ya nggak apa-apa. Association mining ya. Kita lihat contohnya yang bagus. Enggak ada ya. Kalau gitu kita tambahin satu kata basket. Basket. Ya, kepala basket ini yang dulu. Association basket market. Nah, ini dia bagus. Nah, ini contohnya association basket ya. Jadi teman-teman nanti kalian tuh dikasih dataset yang namanya dataset risik. Datasetnya apa? Apa? Risik. Risik. Yang nggak tahu risik itu stroke. Jangan, bukan belanja di pasar tradisional. Pernah ke Indomaret nggak? Dikasih stroke. Isi stroke-nya apa sih? Ya barangnya sama harganya. Nah ini satu stroke nih, ya, satu stroke. Ada orang beli roti sama apa susu. Ada orang beli roti celana dalam, bir, susu. Ada orang beli apa? Ya tapi di dalam stroke kita nggak bisa tahu nama orangnya siapa, betul nggak? Kecuali dikasih member. Jangan kan belanja pakai member. Ya kita belanja ya. Saya terakhir belanja ke Indomaret itu saya beli larutan penyegar, roti, sama snack untuk anak saya. Ya sudah. Berarti dalam resep ya kita cuma punya larutan penyegar, roti, sama snack, betul nggak? Asosiasi itu duitnya banyak gini. Di situ duitnya. Kalian menganalisis orang itu selalu belanja apa sih? Nggak perlu tahu orangnya. Kalau perlu tahu orangnya itu nanti pakai e-commerce. Karena e-commerce harus ada akun, betul? Tapi kalau Anda belanja harga hemat, belanja pas Alfamart atau Superindo, gimana yang ini Superindo? Superindo gimana? Superindo gimana ini Superindo? Masa nggak tahu Superindo gimana? Gimana anak saya ini? Ini uangnya di sini, Mas Regina, Mas Samuel. Ini uangnya. Jadi kita tahu orang belanja apa sama apa. Ada waktunya lagi. Makanya setiap menjelang lebaran tiba-tiba sirup yang di belakang jadi di depan. Ngerti nggak? Karena waktu berbuka banyak orang minum es sirup. Jadi sirup yang di belakang dipindah ke depan. Nanti menjelang lebaran kongguan yang di bawah jadi di atas. Karena banyak yang beli kongguan, ngerti nggak? Nah, ini tuh di sini loh uangnya. Association itu dia melihat, oh orang kalau beli roti itu ternyata dia beli ini juga. Nanti raknya dibuat lebih dekat. Misalnya orang kalau beli roti ternyata beli selai juga. Bahkan awalnya tuh selai sama roti itu jauh, Mas. Letak posisi raknya tuh, tahu raknya? Tapi setelah diketahui orang beli roti sama selai juga, raknya dideketin. Orang yang tadinya beli roti nggak pernah beli selai jadi pengen beli selai. Itu ada cuannya. Nanti habis ini browsing. Habis itu browsing. Hasil asosiasi mining, ya, hasil unsupervised learning Walmart. Habis ini cari popok sama bir, cari Hasil bahasa apa Inggris tadi? diapers Walmart. Hasil Walmart namanya Walmart Basket Market, apa ya? Walmart Basket Analysis namanya. Tahu Walmart nggak kalian? Pernah dengar nggak Walmart? Walmart itu jaringan supermarket Amerika. Walmart Basket Analysis Diapers and Beer. Baca lah, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Walmart Basket Analysis Diapers and Beer. Diapers itu popok, beer apa Mas? Beer apa?
minuman bir. Itu yang tidur bangun, Mas. Kenapa? Kurang tidur kamu? Ya? Kurang tidur, saya tanya kurang tidur. Nah, ya udah nggak apa-apa. Jangan pakai alasan. Kamu tidur ya sudah tidur. Yang penting jangan ngorok kayak saya ya. Saya kadang-kadang tidur ngorok. Nggak apa-apa. Udah baca belum? Artikelnya jangan lihat gambarnya doang. Yang dibaca artikelnya. Ini. Walmart basket analysis diaper and beer ya dibaca. Oke. Itu gila, itu Walmart bayangin. Mereka menemukan fakta kalau orang beli popok, cowok tapi ya, beli bir juga. Kenapa? Ayo, salah satu katakan dari sini. Ya Mas, kenapa Mas? Karena biasanya yang bapak baru jadi Untuk bapak-bapak kan istrinya punya anak toh. masih kecil, masih baru jadi ayah kan, jadi agak bingung, agak stres jadi. Oh, kurang lengkap ceritanya. Kan dia disuruh beli popok tuh dia. Malu kalau cuma beli popok doang. Malu nggak Mas? Belum pernah jadi bapak kan? Saya beli popok segitu banyak. Maksudnya waktu mau ngantri itu kok rasanya popok doang itu gimana gitu. Nah, saya jadi gendut karena saya nggak ngambil bir, saya ngambil coklat. Kalau di sana kan minum bir kayak minum air putih. Ya jadi si bapak nih, ya elah masa gue ke Walmart cuma beli popok doang, ngerti nggak? Ngerti nggak? Also I just take one pack of beer isi 5 atau 4 gitu. Padahal bir sama popok tuh jauh. Sekarang bir sama popok makin dekat. Bapak-bapak yang tadinya nggak mau beli bir, habis beli popok untuk anaknya, ada bir beli sekalian, jadi jual bir juga naik. Sekali dayung 230 pelan-pelan. Itu machine learning. Makanya machine learning bisa jadi tesis sendiri. Hebat. Ya. Nih, saya baca ini salah satu, saya lihat ini ada beberapa pre-tesis baru. By the way, tesis saya yang 2 mahasiswa kelompok terbaik itu semua dijadiin ini. Nah, ini. Ada pre-tesis yang cuma gini doang nih. Cuma gini doang nih tesisnya. Mana ya? Kok nggak ada ya? Ada pre-tesis yang gini doang. Nih. Gimana ya? Nah, nih, baca nih. Apa nih Mas? Tesisnya usahakan apa? Usahakan bisa dapat 6-8 subspesies dengan masing-masing foto bisa 31 bulan foto. Supervisor nih ngumpulin foto apa Pak? Foto vulgar? Oh, bukan. Bulan puasa. Foto ikan cupang. Tesisnya klasifikasi ikan cupang. Di-approve sama prodi. Disetujui. Karena ikan cupang harganya mulai dari 15.000 sampai jutaan. Ratusan ribu lah. Ikan cupang. Luar biasa ya. Hebat. Klasifikasi ikan cupang. Disetujui sama Bu Vio, di-approve. Kan kita dari pembimbing ngajuin lagi ke prodi kan, takut terlalu susah, apa terlalu mudah. Tapi dataset cari sendiri. Jadi tiap hari saya sudah suruh harus ke pasar, ke tempat-tempat jual akuarium, dia foto-foto. Nggak boleh pakai dataset gambar Google, nggak boleh. Harus dataset sendiri. Ada juga yang lain, ada juga yang pakai dataset yang sudah ada itu udah lulus. Mereka salah satu TA terbaik tahun ini. Jadi mereka pakai gambar retina mata yang rusak gara-gara diabetes. Jadi mereka klasifikasi ada 4 kelas penyakit retina mata. Ya, itu pinter. Mereka berdua pinter, lolos di konferensi internasional. Ya, udah publish, udah presentasi. Jadi satu-satunya mata kuliah bisa jadi tesis itu ya machine learning. Makanya Pak Rizky yang ngajar computer vision, Pak Fitri saya nitip banget anak-anak harus kuasai. Ya baik Pak.
Reinforcement learning yang ketiga. Reinforcement learning itu beda. Itu gak kita bahas. Karena reinforcement learning saya juga bukan pakar. I'm not the expert. Reinforcement learning itu bisa dipakai di game. Jadi kalau kalian sering main game, ketemu NPC kok enak banget diajak ngobrol, diajak petualangan, itu reinforcement learning. Ketemu game, awalnya mudah, kok jadi susah, kok mudah lagi, susah lagi, itu reinforcement learning. Dipakai di game. Nah sekarang supervised learning saya sudah kasih 4 video belajar regresi linear sudah. Sekarang regresi logistik. Saya suaranya pelan karena saya sakit. Saya kelihatannya bakal ke bawah minum air putih, jadi bagi yang puasa jangan ikutin saya ya. Ini saya sudah siapkan ya. Ini materinya semua dari saya. Tapi untuk membuat desain ini saya pakai AI. Nah, saya transparan ya. Ini semua materi, semua ini isi ini semua dari saya. Saya sudah filter ini benar. Tapi untuk mendesain kayak gini kan lama capek. Saya pakai AI ya. Dari pertama dulu yuk. Kalau sigmoid, regresi logistik itu pakai kurva namanya sigmoid. Kalau regresi linear pakai kurva namanya garis lurus. Kalau regresi logistik pakai kurva sigmoid. Disebut sigmoid karena hurufnya S. Nah, beda dengan regresi linear yang semua titik atau semua data dipetakan apa adanya. Kalau di regresi logistik pakai kurva S, itu nilainya selalu 0 atau 1, dan di antaranya ini biasanya kita usahakan tidak ada. Jadi dia masuk 0 atau dia masuk 1. Jadi kalau ada yang nilainya di sini gimana Pak? Diturunkan ke 0. Kalau ada yang nilainya di atas setengah, ini kan setengah ya. Sorry, ini setengah, ini kurang ya, sorry guys. Ini setengah harusnya, bukan 0 di sini. Nah, di sini tuh kalau di atas ini dia masuknya ke atas 1. Jadi kurvanya S, tapi dia nggak ngebentuk titik-titiknya di sekitar huruf S ini, enggak. Tetap di 0 atau 1. Ya. Nomor 2. Persamaan sigmoid adalah Y sama dengan atau P sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min Z. Ya. Jadi prediksinya kalau nggak dia masuk kelas yang atas, kelas yang bawah. Ya, Pak, kenapa kita nggak pakai kurva yang lebih tegas? Nggak bisa. Kurva yang tegas itu malah nggak fleksibel. Nah, kalau kurva kayak gini, ya, nah ini harusnya ada animasi bagus. Jadi S-nya kan kayak gini. S-nya bisa kita tarik ke sini nih. Nah, nanti kalau kita tarik ke sana sama ke sana, ini kurvanya bisa jadi lebih panjang. Anda ngerti nggak? Coba sekarang gunakan hayalannya untuk hal-hal yang positif. Anda lihat ini. Kalau ini tak tarik, berarti kan makin panjang. Ngerti nggak maksudnya? Fleksibel. Kalau ini tak tarik, ini jadi makin panjang. Anggaplah nanti dia bisa memperpanjang diri sendiri, gitu ya. Nah, terus ininya pasti jadi lebih landai gitu. Nah, kurva S ini bagus. Sekali lagi, kelasnya 1 atau kelas 0. Nah, jadi logistic regression nah, kalian catat ya. Logistic regression itu cuma bisa binary classification. Binary classification, binary. Artinya dia cuma bisa untuk 2 kelas. 2 kelas, ya. Binary classification. Classification. Nah, artinya apa nih? Binary classification tuh dia cuma bisa 2 gitu ya. Mana ya? Nggak ada contoh yang bagus ya. Contohnya ini semua. Garisnya tegas semua. Kita lihat ya, ada kurvanya. Nah, ini dia. Jadi binary classification ya. Dia cuma ada 2 kelas. Kalau nggak kelas yang atas atau kelas yang bawah. Contoh,
Berarti cuma 2 ya. Misalnya mau prediksi dari ibu hamil, anaknya bakal keluar cowok apa cewek, itu berarti binary classification, cowok atau cewek. Contoh, mau prediksi mas sebuah perusahaan bangkrut atau sukses, itu binary classification karena cuma 2. Prediksi cowok ganteng atau jelek, binary classification. Prediksi dari foto ya, dari foto kulit, dia kena sakit kulit atau tidak, binary classification. Pokoknya kalau 2 binary maka logistic regression bisa. Tapi kalau sudah 3 atau 4 gak bisa. Contoh, deteksi buah-buahan, kelengkeng, leci, rambutan, alpukat, itu udah 4 ya, 5 ya, maka logistic regression tidak bisa. Jadi logistic regression cuma bisa binary. Anda hanya bisa untuk memprediksi 2 kelas ya. Lanjut ya. Nomor 3 ya. Nah, ada konsep odds sama maksimum likelihood. Nanti ini Anda akan pelajari di saya tuh dulu punya video, cuma saya bingung nyari videonya di mana, saya nggak lupa. Jadi nanti ini kita pelajari di video lah, coba nanti saya cari videonya. Buatan saya juga. Jadi maksimum likelihood itu intinya gini. Seberapa banyak atau seberapa confidence model itu dengan hasilnya. Gitu. Lalu kelebihannya, nah si logistic regression ini bukan hanya menghasilkan kelas, tapi juga probabilitas. Makanya tadi saya bilang dia punya tingkat keyakinan berapa. Misalnya gini, mau memprediksi seseorang apa ya, bakal kaya atau tidak gitu. Dia bilang, oh Pak Vince bakal kaya. Berarti kan dia kelas 1, misalnya kelas 1 tuh kaya, kelas 0 itu tidak kaya. Ditanya seberapa yakin? 65%. Nah itu probabilitas. Nah catat ya, tidak semua model machine learning bisa mengeluarkan probabilitas. Nah ini penting. Tidak semua model machine learning bisa menghasilkan probabilitas. Ya. Makanya regresi logistik ini masih sangat sering dipakai. Jadi ada model machine learning yang kayak gini, Regina. Dia bakal kaya atau tidak? Oh dia bakal kaya. Ditanya seberapa yakin? Ya nggak tahu. Ya pokoknya dia bakal kaya aja. Tapi kalau regression nggak, seberapa yakin kamu dia bakal kaya? Dia akan nyebut angka probabilitas 70%. Itu seru. Ya lagi sih regression. Yang kedua, mudah diinterpretasi, efisien ya, tidak perlu asumsi. Nah, kalau kalian masih ingat di regresi linear ada asumsi-asumsi, masih ingat nggak? Outlier kan dihapus. Terus asumsi ini normal atau tidak, masih ingat nggak? Ada multicollinearity, masih ingat nggak? Itu VIF, ingat nggak mas? Udah kerjain ini ya, videonya? Multicollinearity ingat nggak? Lupa multicollinearity. Nah, tidak bisa masalah non-linear. Nah, baiknya ya bisa sih sebenarnya non-linear, cuma terbatas. Rentan terhadap overfitting. Jadi kalau sifatnya overfitting itu artinya belajarnya terlalu menguasai ya. Tapi waktu ujian nilainya jeblok, itu overfitting, yang rentan. Sensitif terhadap outliers, kalau ada outliers sebenarnya dihapus. Ya, gak banyak asumsi lah. Nah, lalu 5 nih, bank ingin tahu apakah nasabah ini akan keluar dari bank atau tidak gitu ya. Nah, datanya apa, modelnya apa, dikeluarkan. Karena ini 85%, berarti kemungkinan dia bisa akan churn 85%. Nah, gitu aja, nggak terlalu susah ya. Jadi logistic regression bisa mengeluarkan kelas dan juga persentase probabilitas. Itu kelebihan logistic regression.
Nah untuk sekarang kalian silakan lihat contoh di internet ya, bagaimana implementasi kodenya. Saya tuh sedang nyari video saya, nanti saya cari, kalau ketemu saya akan upload. Dan video itu tolong dipelajari betul ya, karena video si aku tuh bagus banget. Itu benar-benar saya yang buat. Cuma suaranya kecil ya, suaranya kecil. Saya nggak bisa. Nah untuk sekarang silakan Anda cari untuk penerapan logistic regression di codingan ya. Dibaca dulu, cari artikel atau mungkin buku. Saya juga sambil nyari ya. Nanti kita bahas step by stepnya. Sorry saya agak kurang fit ini. Masih agak sesak dari tadi malam tuh, saya sempat kena sinus ya. Logistic regression. Habis ini kita akan tanya jawab ya, mengulang apa yang sudah dibahas. Sekarang saya coba cek ya, step by step. Oke,
Pak, Bapak kok pakai ChatGPT Pak? Ngapain kita bayar dosen loh? Bukan begitu. Jarang orang menghafal urutan kode. Nah, habis ini saya jelasin step by step ya. Python code step by step for logistic regression ya. Teman-teman usahakan pakainya itu scikit-learn. Udah belajar scikit-learn belum kalian di praktikum? Scikit-learn itu library Python ya. Oke, kita lihat nih. Dia akan buat dataset dulu. Misalnya apa nih ya? Dia akan buat dataset tentang pekerjaan, pembelajaran di kampus. Jumlah waktu belajar, perhatikan ke depan, perhatikan kursor saya. Anda dengarkan suara saya saja, gak usah lihat wajah saya ya. Attendance, apa artinya attendance? Kehadiran, lalu previous score nilai semester sebelumnya ya. Yang mau kita prediksi apa? Dia bakal lulus atau tidak mata kuliah Pak Venture ya, pas atau tidak. Oke. Dia udah buat datanya. Sekarang kita siapkan X sama Y. Lalu kita split. Nah, Anda masih ingat nggak data split? Jadi dataset itu setelah dibersihkan, ini kan kita nggak lewat data cleaning ya, langsung split nih dia. Dataset itu kita split jadi data apa aja? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Data apa? Training dan data testing. Biasanya kita split berapa frame-nya? Data training, data testing? 80, 20. Anda perhatikan kodenya. Kalau di sini dia pakai ini namanya function train test split, test size 0,2. Berarti training size-nya berapa? 0,8 ya. Jadi test size 0,2 berarti data testingnya 20%. Kalau berarti data trainingnya 80%, tapi nggak usah ditulis karena kita udah tulisnya 0,2. Wah, Anda Pak boleh nggak Pak? Saya nggak mau kayak gini. Saya nggak mau 0,2. Ini saya perbesar deh. Yang di belakang nggak kelihatan ya. Saya mau dia Saya mau misalnya gini Pak. Saya mau testingnya 10% aja. Ya udah, tinggal tesnya diganti berapa? Kalau 10%? 0,1. Udah beres. Jangan bingung ya. Saya kata dosen harus testing size-nya 30%, berarti ini diganti jadi 0,3, simpel. Jangan bingung. Oke, terus setelah di split, ya udah kita tinggal nih panggil doang nih modelnya logistic regression. Ya Allah, mudah banget ya. Pak, kok bisa langsung dipanggil? Nah, kita lihat di atas. Dia berarti import. Dia sudah import dulu nih. Di atas kalau kita lihat dia sudah import dari sklearn, scikit-learn linear model. Dia sudah import apa? Logistic regression. Tinggal dipanggil doang ya Pak Venture ya. Ya Allah Pak, mudah banget Pak. Makanya itu kan. Tesis ini. Model siapin dulu. Fit, pakaikan baju. Ya. Kan kalau kita mau nikah nih atau mau kondangan kan kita fitting baju dulu ya. Nah, berarti data trainingnya masukin nih ke fit. Ya, habis itu predict, selesai. Disimpan, evaluate model, keluarin nilai akurasi. Ya, beres. Kalau ini nggak keluar, nanti kalian masukin sendiri ya. Berarti ini untuk aplikasi kalau kita mau masukin testing ya. Jadi misalnya gini, oh ada siswa dia jam belajar 6 jam per minggu, attendance-nya 80%, nilai semesternya sebelumnya 70. Kita predik dia lolos atau enggak ya. Selesai. Gini doang ya, keluar akurasi. Nah, silakan ya Anda belajar sendiri, dicoba. Ini adalah prompt yang saya pakai.
Prom ini selalu saya pakai kalau saya nggak punya dataset, ya. Tapi saya pengen tolong buatin dataset dong. Pak, berarti tapi ini datasetnya bohongan ya Pak, bohongan, ya bohongan. Yang benar ya pasti kita akan ada proses data cleaning. Masih kan data cleaning nggak? Masih juga tugas sebelum SLC tentang data cleaning. Suruh nonton video yang 1 sama 2, ingat nggak? Ada outliers, bener ya? Ngecek satuan, bener? Nah, itu kalian cek, ya. Kalau ini prom, kalau saya pengen, oke, buatin aja dataset ngarang gitu ya. Pokoknya ada 3 variable, lalu yang 1 variable untuk yes or no class, ya. Ingat logistic regression itu apa? By apa? Binary classification. Jadi cuma bisa dibuat yes or no, cowok cewek. Beres? Oke, silakan Anda nge-prom sendiri. Pelajari step by step. Selalu kayak gini ya, step by step. Pakai scikit-learn. Pelajari kodenya, ya. Karena nanti kalau tesis pasti kalian disuruh bongkar kode, ya, itu pasti. Ya, pakailah ChatGPT atau Gemini. Silakan dipelajari dulu, kuasai. Oke. Kalau sudah, nah, habis ini sisa waktu kita habiskan untuk mempersiapkan untuk AOL ya. Oke. Silakan pelajari dulu. Silakan prom yang tadi, silakan dipakai prom ini. Oh, teman-teman yang di online bisa pakai prom saya juga. Cukup banyak yang online. Cukup banyak yang online ya hari ini. AI membantu belajar ya, dosen tetap yang mengarahkan. Saya nggak percaya AI yang kalau bukan dari saya ya teman-teman. Pakai yang dari dosen. Oke, habis ini kita akan bicarakan AOL. Silakan Anda step by step lihat bagaimana kita pakai scikit-learn untuk pemodelan regression logistik ya. Logistik tinggal dipanggil doang. Jadi ini lainnya cuma 2 nih, Juju. Yang belakangnya Juju siapa namanya, Mas? Nama kamu siapa? Jonathan juga ya, butuh Jonathan ya. Jonathan cuma 2 lain ini doang. Logistic regression ini doang. Model logistic regression, perhatikan yang di belakang. Model dot fit, udah. Habis itu tinggal model dot predict. Beres ya teman-teman, sudah selesai. Ya, silakan dipelajari dulu. Saya akan lihat dulu untuk AOL-nya seperti apa tahun ini. Oh, group project ya, namanya bukan AOL ya, group project. Group project bakal 50%, wih, sadis ini. Kemarin itu mata kuliah apa, ada mahasiswa saya kasih group projectnya 62 ya. Karena jelek banget group projectnya nih. Belum ada assessmentnya. Tapi kalau sama dengan tahun lalu berarti kemungkinan sama sih group project. Kita ada berapa orang? 23. Berarti satu kelompok 5 ya. Satu kelompok 5. Satu kelompok 5 atau 4 ya? 4 aja. Satu kelompok 4. Oke, satu kelompok 4, silakan kalian pilih sendiri kelompoknya. Habis ini saya akan ganti nama-nama kelompok. Nama kelompok pakai nama malaikat, ya. Malaikat yang dari Western punya, ya. Kayak nama apa? Michael, Lucifer. Oh, dari nama Arab juga boleh, ya. Israel boleh. Mikael. Yggdrasil boleh, Yggdrasil. Targaryen boleh, Lannister boleh loh. Game of Thrones itu. Nama-nama malaikat baik Arab atau Western. Yuk, sekarang silakan dimasukin kelompoknya. Online, ayo segera cepet yuk.